tahu nggak? Wah, ada apa nih? Jadi kita mau melakukan wawancara ke beberapa karyawan nih. Kalau boleh tahu buat apa ya, Kak? Wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Wah, kayaknya seru banget nih. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan wawancara ini? Jadi tujuan wawancara ini untuk menggali informasi terkait rekrutmen, sikap kerja, motivasi kerja, serta latar belakang pekerjaan. Wow, pasti seru sih. Seru dong, kalian mau tahu nggak? Mau banget dong. Kalau mau tahu, silakan tonton video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permisi Mas, selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Universitas Trunojoyo, Madura, program studi psikologi. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara singkat terkait pengalaman Masnya sebagai karyawan di tempat kerja ini. Nah, tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu psikologi industri dan juga organisasi. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses rekrutmen, motivasi kerja, sikap kerja, serta latar belakang pengalaman kerja Masnya. Nah, apakah Masnya bersedia untuk kami wawancara? Terima kasih atas kesediaannya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kembali. Untuk pertanyaan pertama, bisa tolong diceritakan gimana proses rekrutmen yang Mas jalani sebelum diterima di pekerjaan saat ini? Oke, sebelumnya pas waktu open recruitment itu saya sempat kepikiran untuk kerja sih ya. Awalnya kan juga saya juga mahasiswa, dan di mana di semester saya yang semester 6 ini udah ada beberapa matkul yang udah selesai dan cuma tersisa beberapa matkul kan. Jadi kebetulan dari teman yang ngajakin saya itu pernah kerjasama di pihak kedai 3 sisi sponsor, dan disitulah owner itu minta ke teman saya ini buat cariin 3 orang untuk yang bisa ngelola kedai. Nah, disitulah saya ketemu sama ownernya langsung, kita tanya-tanya, kita training sekitar 1 mingguan, kita langsung keterima di sini gitu. Kemudian untuk masuk ke pekerjaan yang saat ini, Mas itu melalui tes atau wawancara? Sebenarnya di wawancara udah jelas kan ya sama owner juga. Kita ada training juga sih selama 1 minggu itu, dimana tugas dari owner itu memang mintanya kita untuk mencari masalah terlebih dahulu. Bisa dibilang kita nge-branding kedai dulu lah. Setelah kita nge-branding kedai 1 minggu berjalan, disitulah kita lebih lanjut, jadi sampai sekarang. Baik, sebelum bekerja di sini, apakah Mas punya pengalaman atau baru bekerja di tempat ini? Kalau sebelumnya di daerah saya sendiri itu, di tempat saya di rumah itu saya sempat ngelola coffee shop, dimana di situ juga basic lah kayak jualan kopi gitu, juga ada roasting kopi di situ, kayak manggang kopi. Jadi pengalaman kerja saya kalau di perihal bisnis lah ya, kayak penjualan gitu, saya pernah di Rehat itu, di coffee shop itu tersebut, gitu aja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisa disebutkan apa saja kualifikasi atau syarat buat masuk ke kerja di perusahaan atau tempat ini? Sebenarnya kalau kualifikasinya standar aja sih sama kayak yang lain, yang penting bisa kerja sama tim, kayak jujur juga. Cuma kita lebih mengutamakan mahasiswa sama mahasiswi UTM, karena kita kan juga berpikir untuk membantu teman-teman yang kuliah dengan keluhan kekurangan ekonomi lah, seperti itu gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang memotivasi Mas untuk bekerja di tempat ini? Sebenarnya untuk motivasi saya untuk kerja itu karena pertama gabut sih ya, mungkin emang benar-benar gabut sih, kayak udah matkul kan udah ada banyak yang sudah selesai, jadi kan ada waktu banyak yang terbuang lah, daripada kita ngelakuin hal yang nggak penting, mendingan kita juga cari-cari uang buat sampingan kita sendiri untuk meringankan beban orang tua juga kan. Oke,
yang membuat Mas itu tetap semangat kerja? Karena kalau di sini tuh ya ke ownernya juga welcome ke kita. Jadi keluhan apapun yang dari karyawan tetap difasilitasi sama owner kita. Gitu. Makanya kan saya enak, nyaman di sini. Gitu. Oke, terus apa faktor lingkungan kerja yang mendukung motivasi Mas? Untuk lingkungan sih lebih ke teman-teman juga enak ke saya sih. Kayak kita udah mungkin awal-awal sih ya ada canggung gitu kan. Cuma lama-kelamaan dari teman-teman juga support saya, jadi kayak kita kan ada beberapa teman-teman yang emang ngelola itu 3 Jarod, Galon sama saya. Di situ emang saling sama-sama support. Juga dari pelayan kan kayak waiters di kitchen juga itu kan nggak terlalu beban lah, kayak enak juga gitu. Makanya masih kayak semangat sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Masnya sendiri, sikap kerja seperti apa yang dihargai di tempat kerja ini? Lebih ke gimana kita mau belajar sih, karena kan kalau anggaplah ada teman-teman yang mau masuk ke sini dia juga langsung udah merasa sok pintar kan tetap bakal gak enak juga. Gimana cara kalian mau belajar dan disiplin, karena jujur juga dibutuhin ya. Basic sih. Bagaimana tempat kerja ini menyikapi karyawan yang disiplin, kemudian inisiatif? Apakah mendapatkan benefit yang lebih? Untuk itu sebenarnya kita tetap memperhatikan kinerja dari karyawan-karyawan kita. Mungkin kita bakal ada rewards di akhir nanti, kayak seperti kemarin kita sudah selesai event Ramadan itu kita bawa semua karyawan, kita makan bareng atau enggak kita liburan bareng kayak gitu. Jadi pasti ada feedback dari kedai karena atas kinerja kalian semua gitu. Kemudian, apakah ada pelatihan khusus untuk membentuk sikap kerja yang baik di tempat ini? Untuk pelatihan sih kita lebih ke basic yang ada di sini sih, kayak contohnya di kitchen masak. Kita kan di sini basic menunya kan ada rice bowl, kayak grill gitu kan, nanti cuma dilatih di situ aja untuk nyiapin, pelayanan gitu aja. Makanya kan sebelum kita terima masih ada training dulu, paling tidaknya 1 hari sampai 3 hari gitu. Bisa tolong dijelaskan tentang posisi Masnya saat ini dan tanggung jawabnya? Untuk posisi saya itu di sini sebagai pengelola, di mana pengelola itu ada 3, di antaranya tuh saya, teman saya Galon, sama Jarod teman saya juga. Posisi saya untuk di sini bertanggung jawab atas seperti sponsorship, kalau teman saya itu reservasi dan pengelolaan tempat seperti karyawan dan lain-lain untuk memantau kinerja karyawan-karyawan itu. Perkiraan sudah berapa lama Masnya bekerja di sini dan apakah ada perubahan posisi? Untuk saya sih masih baru sih ngelola ini, mungkin bisa dibilang 3 bulan inilah, 3 bulan ini. Untuk perubahan posisi masih belum, karena emang posisi saya yang ngelola di tempat ini kayak gitu. Kira-kira tanggung jawab dan apa tantangan terbesar dalam pekerjaan Masnya saat ini? Untuk tantangannya sih ketika kita udah mulai weekend ya, kayak hari Sabtu Minggu itu, karena kan emang target pasar kita kan mahasiswa sama mahasiswi, dan ketika di weekend itu mungkin kita masih kekurangan sama konsumen gitu. Itu yang menjadi tantangan berat saya untuk mencari konsumen pada saat weekend tersebut. Kayak gitu. Baik, mungkin itu saja Mas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan informasi yang Mas sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Masnya diberi kesehatan. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman tahu nggak sih apa hubungan dari video wawancara tadi dengan teori yang telah kami pelajari? Tahu ya kak? Emang apa? Kalau itu mari kita cari tahu. Tunggu. Kayaknya ada video yang kurang nih. Wah, ada apa tuh kak? Biar lebih jelasnya, mari kita lanjutkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Mbak. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Iva. Mbak Iva. Iya. Posisinya sebagai apa Mbak Iva?
sebagai store manager. Ya. Ya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Trunojoyo semester 2 program studi psikologi. Nah, di sini kami ingin mewawancarai singkat terkait pengalaman mbaknya di tempat kerja ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses rekrutmen, motivasi kerja, sikap kerja, serta latar belakang pekerjaan mbaknya. Apakah mbaknya berkenan untuk diwawancara? Ya. Ini kan wawancara ya, jadi agak santai. Ya, gak apa-apa gak pakai teks itu. Ya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan pertama-tama itu bisa diceritakan gimana proses rekrutmen yang Mbak lalui sebelum diterima bekerja di sini. Rekrutmen ya. Yang pertama itu saya mencari brokernya itu lewat sosial media dan ada nih gitu kan rekrutmen di sini gitu kan. Akhirnya kirim CV, berkas lamaran, dan lain-lain. Nah, terus habis itu udah gitu 2 hari setelah pengiriman berkas lamaran, CV dan lain-lain, baru terima panggilan. Interview. Setelah itu di interview panjang kali lebar kali tinggi oleh ownernya pastinya ya. Habis itu setelah itu 2 hari kemudian baru disuruh lanjut kerja di sini. Kalau lanjut kerja di sini kayak 1 bulan tuh kayak training gitu kan, karena gimana ya, belum tahu apa-apa, belum mengenal toko, tiba-tiba naik jabatan jadi manajer kan juga butuh adaptasi ya kan, yang namanya adaptasi, jadi butuh 1 bulan untuk adaptasi itu. Kemudian waktu Mbak masuk atau ngelamar kerja di sini tuh tesnya berupa wawancara atau tes tulis. Terus waktu itu Mbak udah punya pengalaman atau belum, kayak fresh graduate atau gimana? Oke, jadi waktu itu aku tes wawancara aja. Mungkin owner ngetes aku, kayaknya aku bisa ngomong atau enggak gitu kan. Secara kan aku di sini sebagai store manager. Kalau store manager tuh kayak kepala toko gitu kan, kayak kepala toko. Jadi aku bisa nggak kira-kira ngatur anak-anak sebanyak itu gitu kan, staff sebanyak itu bisa nggak gitu kan. Jadi mungkin lebih secara lisan wawancara gitu. Terus kalau misalkan sebelum aku tes wawancara itu aku punya pengalamanku perbankan. Karena aku perbankan di Surabaya, Bank HSBC itu selama 3 bulan. Tapi mungkin bukan rezekinya ya di situ, karena 1 jauh dari rumah, 2 lingkungan yang kurang memadai. Itu aja. Selanjutnya mungkin Mbak masih ingat kualifikasi atau kayak kriteria yang bisa melamar di pekerjaan saat ini? Oh, kualifikasi ya. Iya. Kualifikasi waktu itu tuh cuma yang lulusan S1 atau D4, terus bisa menggunakan komputer basicnya itu, sama bisa kepemimpinan, yang lebih penting itu. Berarti itu pendidikannya bebas? Pendidikannya Asal sarjana? Iya, asal sarjana. Oke, selanjutnya pertanyaannya, apa sih yang membuat Mbak itu mempunyai motivasi untuk kerja di tempat ini? Yang pertama sih jurusan sama jurusanku ya. Manajemen, aku dari manajemen ya. Yang pertama sih jurusan sama manajemenku. Yang kedua aku pengen lebih dalam lagi tentang retail. Yang ketiga juga deket banget sama rumah. Jadi dan di sini juga sistem kerjanya itu secara kekeluargaan. Gitu, nggak corporate, nggak kayak yang di Surabaya. Iya. Terus apa ya yang membuat Mbak itu bisa semangat kerja di sini, sehari-harinya itu gimana?
semangat kerja di sini itu yang pertama ya mungkin aku sebagai sandwich generation. Sandwich generation ya. Aku punya kakak, tapi kakakku udah pada sibuk masing-masing ya kan. Dan aku juga punya adik. Adikku juga butuh biaya, orang tua juga udah tua ya, mungkin udah gak kerja lagi. Jadi ya mau gak mau tetap sebagai sandwich generation walaupun bukan anak sulung. Terus yang selanjutnya apa ya, motivasi buat tetap bertahan hidup. Sudah itu aja. Terus ada gak faktor lingkungan kerja yang mendukung motivasi Mbak itu? Faktor lingkungan kerja satu itu karena di sini sistemnya kekeluargaan, secara kekeluargaan. Jadi gak ada corporate atau apa. Jadi kalau misalkan mungkin mendadak sakit atau gimana, kalau misalkan di kantor-kantor itu kan emang ketat banget harus pakai surat izin dan segala macam. Tapi kalau di sini sama ownernya sangat baik. Itu beliau kalau kita izin itu bilang ke beliau izin secara baik-baik, itu insya Allah dikasih. Misal kalau ada keperluan mendadak atau ada musibah mendadak, itu bilang ke owner, insya Allah dikasih. Gitu. Karena itu yang bikin aku betah di sini karena kerja secara kekeluargaan. Menurut Mbaknya sendiri sikap kerja seperti apa yang dihargai di tempat kerja ini? Saya ulangi. Sikap kerja apa yang dihargai di tempat kerja ini, seperti disiplin, kemudian jujur, kompeten. Sikap kerja yang dihargai di sini ya. Karyawan lainnya gitu kan. Kalau sikap kerja yang lainnya itu aku sangat takjub sama kejujuran mereka. Staffku kan, maaf. Staff di sini kan di bawahku semua ya umurnya ya, mungkin seumuran sama adik-adik ini. Mereka tuh megang uang sebanyak itu, megang barang sebanyak itu tuh mereka nggak berani ngambil. Walaupun sebenarnya ownernya udah pasang CCTV di mana-mana ya, tapi kejujuran mereka tuh sangat acungi jempol banget gitu. Kemudian bagaimana tempat bekerja ini menyikapi karyawan yang disiplin dan inisiatif seperti memberikan benefit mereka karena bekerja keras atau pasti setelah mereka bekerja keras sesuai dengan kinerja mereka, kalau kinerja mereka meningkat, owner juga pasti ngasih lebih. Iya, ngasih sesuai dengan kinerja. Ini semua di sini kan kita kan bisa kerja secara kekeluargaan, karena secara kekeluargaan itu apabila kalau misalkan untuk naik gaji di sini ceritanya ya, naik gaji dan segala macam itu tuh sangat gampang kalau di sini. Gak kayak kalau di kantor-kantor kan susahnya, harus nunggu 1 tahun 2 tahun baru bisa naik gaji. Kalau di sini kita cukup kerja keras, tekun, disiplin dan lain-lain itu meningkatkan kinerja, itu bakal naik sendiri nanti. Kemudian sebelumnya apakah ada pelatihan khusus untuk membentuk sikap dari karyawan di tempat kerja ini? Kalau pengalaman saya ini baru kerja di sini itu karyawan barunya itu bakal dikirim ke pusat, karena saya kan di sini kan di pusatnya. Nah, itu bakal dikirim ke pusat, nanti itu bakal di-training sendiri sama saya. Ya, nanti kerjanya apa. Jadi saya ngasih tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka gak dibolehin, SOP toko dan lain sebagainya. Bisa tolong dijelaskan tanggung jawab apa aja yang pada posisi Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya banyak sekali. Ya, tanggung jawab banyak ya. Yang pertama, mengatur staf, satpam, kebersihan, jadwal, kedisiplinan staf, satpam. Terus masuk barangnya harga itu juga harus pengetahuan saya. Apa ya? Itu ya gitulah. Terus habis itu pokoknya itu udah saking banyaknya.
Mbaknya sudah berapa lama bekerja di sini? Berapa lama? Sekitar setengah tahun, 6 bulan ya. Baru banget. Ya. Kalau tantangan terbesar dalam pekerjaan ini apa ya? Tantangan terbesar. Cewek kan ya, cewek semua. Nah, itu tantangan terbesar. Karena cewek semua. Tantangannya tuh gimana? Cewek itu kalau kerja mut-mutan. Oh iya. Ya enggak? Mereka ke bawah mood. Jadi saya sendiri kalau harus ngerti mood mereka, harus tahu kalau mood mereka itu seperti apa, kalau nggak mood itu mereka seperti apa. Jadi aku harus tahu, oh kalau mereka nggak mood, misal lagi haid ya, pasti lagi haid naik turun tuh ya, hormonnya, moodnya itu naik turun banget. Nah di situ tuh aku harus tahu ketika mereka gak mood, jadi aku harus tahu aku harus apa ketika mereka gak mood. Jadi aku harus rata banget, jadi aku harus rata membagi tugas ketika ada salah satu karyawan yang gak mood itu, karena itu cewek semua, apalagi pembelinya juga cewek. Kalau yang pembeli juga gak mood, yang karyawan juga gak mood, itu harus bagaimana? Jadi itu ya tantangan terbesar saya saat bekerja ini. Ya, baik, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih atas waktunya, penjelasannya, informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pelajar, mahasiswa ya, di dalam dunia kerja. Mudah-mudahan Mbaknya juga selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan di dalam pekerjaannya. Sekian Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam sesi analisis mendalam kita. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, kita memiliki data dari 2 wawancara di tempat kerja yang berbeda. Yang pertama yaitu kedai 3 sisi dan di toko Find What You Need. Nah, tujuan kita kali ini adalah untuk mengupas tuntas hasil wawancara ini melalui lensa psikologi industri dan organisasi dengan fokus pada teori-teori yang paling kuat dan relevan, serta mengintegrasikan materi yang telah kita pelajari di kelas kemarin. Mari kita mulai dengan aspek proses seleksi dan rekrutmen. Di kedai 3 sisi, prosesnya tergolong sederhana, dengan wawancara awal dan training singkat. Teori yang sangat relevan di sini dan juga disinggung dalam materi pertemuan keempat atau yang bertema seleksi dan tes psikologi adalah konsep job analysis. Nah, di materi tersebut menekankan bahwa sebelum seleksi, kita perlu melakukan job analysis untuk mendapatkan informasi lengkap tentang pekerjaan. Wawancara awal di kedai 3 sisi mungkin merupakan upaya awal untuk memahami job description. Tetapi kurangnya tahapan seleksi terstruktur lainnya seperti tes psikologi bisa menjadi kelemahan, seperti yang ditekankan dalam materi tadi, yaitu job analysis yang baik dapat membantu dalam pengembangan teknik seleksi yang efektif. Sedangkan di Find What You Need, prosesnya lebih formal, dengan pengiriman berkas, wawancara, dan training yang lebih panjang. Di sini, kita melihat relevansi selection ratio yang juga dibahas dalam materi tadi. Dengan proses yang lebih bertahap, Find What You Need berusaha meningkatkan selection ratio yang baik, yaitu proporsi kandidat yang diterima dibandingkan dengan jumlah pelamar. Proses seleksi yang lebih ketat, termasuk persyaratan pendidikan dan keterampilan, mencerminkan upaya untuk mendapatkan kandidat dengan human capital yang sesuai, seperti yang dibahas dalam Human Capital Theory 1964 oleh Becker. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sumber motivasi kerja. Di kedai 3 sisi, seperti yang kita lihat, motivasi ekstrinsik atau penghasilan itu penting, tetapi faktor intrinsik atau dukungan sosial, lingkungan kerja positif, sangat kuat. Teori yang sangat relevan dan sejalan dengan motivasi adalah Self-Determination Theory dari Deci dan Ryan 2000. Nah, di materi motivasi tersebut menekankan pentingnya kebutuhan, dorongan, dan tujuan dalam motivasi. Pemilik yang welcome dan rekan kerja yang suportif memenuhi kebutuhan relatedness atau keterhubungan dalam SDT,
yang merupakan pilar motivasi intrinsik. Sedangkan di Find What You Need, kita juga melihat kombinasi motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sistem kerja kekeluargaan menekankan pentingnya hubungan sosial, sejalan dengan konsep social needs yang dibahas dalam materi selain itu, seperti sistem reward yang jelas atau bonus dan kenaikan gaji terkait erat dengan ekspektasi teori. Karyawan termotivasi karena mereka melihat hubungan yang jelas antara usaha, kinerja, dan outcome yang diinginkan. Nah, di materi sebelumnya juga membahas job performance dan hubungannya dengan motivasi yang relevan dengan sistem reward ini. Oke teman-teman, mari kita beralih ke sikap kerja yang diharapkan. Di kedai 3 sisi, nilai-nilai seperti kemauan belajar, disiplin, dan kejujuran penting. Pemberian reward atau kegiatan bersama relevan dengan reinforcement theory oleh Skinner. Nah, pada materi tentang sikap kerja yang kita bahas di kelas kemarin juga membahas job satisfaction dan organization commitment yang terkait dengan sikap kerja positif. Reward dan lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen. Nah, sedangkan di Find What You Need, kejujuran adalah nilai inti. Sistem reward finansial atau bonus dan kenaikan gaji adalah bentuk penguatan positif yang kuat. Di materi sikap kerja, kita juga membahas organizational justice dan sistem reward yang adil atau distributive justice dapat meningkatkan persepsi keadilan dan sikap kerja yang positif. Di materi tersebut juga menekankan pentingnya job involvement yang dapat ditingkatkan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, mari kita analisis tentang latar belakang karyawan dan jabatannya. Di kedai 3 sisi, peran pengelola itu penting. Teori yang relevan dan juga disinggung dalam materi yang pernah kita pelajari, yaitu teori organisasi, adalah organizational structure. Nah, di materi tersebut membahas berbagai teori organisasi termasuk classical, neoclassical, dan modern. Kedai 3 sisi sebagai usaha kecil mungkin memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan Find What You Need. Di Find What You Need, peran store manager sangat penting. Materi tersebut menekankan pentingnya organizational behavior dan organizational change. Seorang manajer yang efektif perlu memahami perilaku organisasi, mengelola perubahan, dan memimpin tim. Tantangan mengelola tim dengan dinamika gender yang spesifik menyoroti pentingnya diversity and inclusion, yang juga menjadi perhatian dalam teori organisasi modern. Sebagai kesimpulan, analisis ini memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana teori psikologi industri dan organisasi tercermin dalam praktik di tempat kerja. Kita melihat bagaimana job analysis, selection ratio, SBT, expectancy theory, reinforcement theory, organizational justice, organizational structure, dan leadership memainkan peran penting. Integrasi dengan materi yang telah kita pelajari memperkuat analisis ini dengan memberikan kerangka teoritis yang lebih komprehensif. Penting untuk terus memperdalam pemahaman kita tentang video untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan efektif. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Jadi gimana nih teman-teman video dari kami tadi? Seru nggak? Pastinya dong. Kan banyak ilmu yang bisa kita ambil dari video ini. Nah, bener banget tuh Kak. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa lagi, Le. Bye-bye.